Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbiani Andara dari kelas B dengan NPM 204102053. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai magnesium. Di sini ada beberapa hal yang akan dibahas mengenai magnesium. Pertama, ada definisi magnesium. Kedua, ada fungsi magnesium. Ketiga, ada sumber magnesium. Keempat, ada pemenuhan kebutuhan magnesium. Yang kelima, ada kekurangan dan kelebihan magnesium. Dan terakhir, ada proses metabolisme magnesium. Definisi magnesium merupakan mineral esensial yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh makhluk hidup untuk proses fisiologis. Magnesium merupakan mineral utama yang perlu dikonsumsi lebih dari 100 mg per harinya. Sekitar 60-65% dari semua magnesium bertempat di tulang dan gigi. Sedangkan untuk sisanya 35-40% ditemukan di seluruh tubuh termasuk otot, sel-sel jaringan, dan cairan tubuh. Untuk fungsi magnesium, yang pertama ada menjaga kesehatan fungsi otak, di mana magnesium berperan penting dalam menyampaikan sinyal antara otak dengan tubuh dan menjaga sel dari stimulasi berlebihan yang dapat merusak otak. Yang kedua, menjaga kesehatan detak jantung, di mana pada hal ini magnesium dan kalsium esensial berperan dalam kontraksi jantung, yang mana ketika kalsium memasuki sel otot jantung, mineral akan menstimulasinya untuk berkontraksi. Sementara itu, magnesium membantu sel-sel ini untuk rileks, tetapi jika level magnesium rendah, kalsium bisa membuat stimulasi yang berlebihan, di mana bisa membuat detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak normal. Ketiga, membantu mengatur kontraksi otot. Magnesium di sini dikenal sebagai mineral yang menenangkan karena dapat membantu semua saraf menjadi rileks. Magnesium bekerja sebagai penghalang dan mencegah kalsium untuk mencapai ke dalam sel-sel saraf dengan cepat. Kelebihan kalsium dapat menyerang sel-sel saraf dan menyebabkan sistem saraf bereaksi berlebihan, sehingga dengan menghalangi kalsium, magnesium dapat membantu mengundurkan saraf. Sumber magnesium bisa kita dapatkan melalui sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, maupun kacang-kacangan. Bisa kita lihat di tabel, ada beberapa sayuran yang mengandung magnesium seperti wortel dalam jumlah 100 gram itu mengandung 12 mg magnesium. Sedangkan untuk kentang, 100 gramnya itu mengandung 23 mg magnesium. Untuk buah-buahannya itu sendiri ada pisang, di mana 100 gram pisang itu mengandung 27 mg magnesium. Juga ada beberapa makanan lainnya yang mengandung magnesium seperti gambar pada tabel di sini. Pemenuhan kebutuhan magnesium per harinya itu berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini, untuk anak-anak, laki-laki, perempuan, dan ibu hamil itu berbeda. Pada ibu hamil sendiri, kebutuhan asupan magnesium itu perlu ditingkatin lagi sekitar 40 mg per harinya selama masa kehamilan. Jika seseorang mengalami kekurangan magnesium, itu akan mengakibatkan hipomagnesemia, di mana gangguan elektrolit yang ditandai dengan rendahnya kadar magnesium dalam darah. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada otot, tulang, tekanan darah, jantung, dan keadaan mental orang yang mengalaminya. Untuk gejalanya itu sendiri, ada mual, muntah, badan mudah lelah, nafsu makan menurun, tubuh kejang, gerak mata yang tidak normal, detak jantung yang tidak beraturan, juga perubahan kepribadiannya. Sedangkan jika seseorang mengalami kelebihan magnesium, itu akan mengakibatkan hipermagnesemia, di mana kondisi ini kadar magnesium dalam darah berlebih dan jumlahnya di atas 2,6 mg/dl. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai keluhan dari yang ringan seperti mual, sampai keluhan yang berat seperti penurunan kesadaran hingga kondisi koma. Untuk gejalanya itu sendiri, ada mual, muntah, gangguan saraf, hipotensi, kulit wajah terlihat memerah, juga sakit kepala. Proses metabolisme magnesium di sini terjadi dalam regulasi kontraksi dan relaksasi otot, di mana saat kontraksi otot maka asetilkoin dilepaskan oleh akson neuron motorik dan berikatan dengan reseptor di celah sinaps dengan bantuan magnesium, sehingga
terbentuk potensial aksi. Potensial aksi ini akan menyebar ke seluruh membran permukaan sel otot dan turun ke tubulus T. Adanya potensial aksi di tubulus T itu akan memicu pelepasan kalsium dan retikulum sarkoplasma. Kalsium yang dilepaskan akan berikatan dengan troponin di filamen aktin. Magnesium akan berkompetisi dengan kalsium pada filamen otot. Adanya ikatan kalsium dengan troponin akan menyebabkan tropomiosin bergeser, sehingga jembatan silang miosin berikatan dengan aktin lalu menekuk. Dan bila tidak ada lagi potensial aksi, maka kalsium akan kembali ke retikulum sarkoplasma, dan dengan bantuan magnesium dan ATP, maka reseptor ryanodin yang merupakan saluran kalsium akan menutup. Pada proses metabolisme ini, magnesium merupakan regulator yang penting pada kalsium dan keseimbangan pH sel. Apabila magnesium tidak berperan sebagai antagonis, kalsium natural dan transporter, maka akan terjadi kelebihan kalsium yang dapat menyebabkan kerusakan enzim, asidosis, dan kematian. Sekian materi mengenai magnesium yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.